Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam daring di pembelajaran PKN. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan submateri pembahasan kali ini adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ibu. Baik, anak-anak, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Nah, luas wilayah negara berpengaruh ternyata terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Jadi itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena ternyata tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji, sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Nah, keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena ternyata banyak tumbuh perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan. Sikap tersebut dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Baik anak-anak, apa ya faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Mari kita bahas. Keberagaman masyarakat di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra dan dua benua, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, lalu mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kemudian faktor kedua adalah kondisi negara kita yang kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini kemudian mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam.
kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Contoh, masyarakat di daerah sekitar pantai rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Sedangkan mungkin di daerah pegunungan banyak kebun, jadi mata pencaharian masyarakat sekitar adalah menjadi petani. Kemudian anak-anak, faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi ternyata juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru tentu berbeda-beda, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Baiklah anak-anak, itu dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Hari ini itu saja yang Ibu sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut untuk pembahasan keanekaragaman bangsa Indonesia. Anak-anak selalu jaga kesehatan dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di semester genap ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.